Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Wardani dengan NIM 432210100162, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi, otomatisasi, dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber teknologi, dan sistem jaringan terintegrasi atau integrated network yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Revolusi 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industri. Revolusi industri sendiri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian sudah menjadi lebih maju dan berurbanisasi. Revolusi industri 4.0 akan membangun ketersediaan perluasan teknologi digital hasil dari industri 3.0. Revolusi industri 4.0 sebagian besar akan didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis, dan fisik. Istilah revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai Internet of Things atau IoT, yang mulai menyentuh dunia virtual, bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Selanjutnya, bahasa Indonesia revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat melibatkan sistem siberfisik dan melampaui sekedar otomatisasi dan komputerisasi. Kemajuan teknologi memasuki era digital ini berdampak pula dengan komunikasi manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Tidak sedikit bahasa yang digunakan dalam media sosial atau sosmed begitu memaksakan kata-katanya yang cenderung bermakna kasar atau saling serang. Menggunakan bahasa kerap terjadi dalam komunikasi jejaring sosial. Penggunaan bahasa sering tidak memperdulikan kesantunan berbahasa, padahal bahasa Indonesia lahir sesuai dengan citra bangsa Indonesia yang sangat menjunjung etika budaya timur. Kesopan santunan dalam bahasa Indonesia sebagai warisan budaya. Sesungguhnya, bahasa memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan manusia sampai titik humanus, yakni manusia berbahasa dengan jiwa yang halus, mempunyai rasa kemanusiaan, dan berbudaya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari multi etnik ini, maka fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antar masyarakat, serta sarana pengungkapan perasaan dan pikiran manusia perlu dikembangkan. Namun, kalau tidak diantisipasi secara seksama, bukan tidak mungkin sisi negatif yang akan muncul dan berkembang sebagai pemicu konflik dan kesalahpahaman seperti yang kerap terjadi di jejaring sosial media ini. Pembelajaran bahasa Indonesia memang perlu diutamakan dan dioptimalkan agar masyarakat mencintai bahasa Indonesia. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital yang digunakan harus berorientasi pada kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan menggunakan bahasa yang komunikatif.
Literasi digital juga rawan kesalahpahaman karena penggunaan bahasa yang tak sah. Terkait hal tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia dapat memberikan solusi. Salah satu materi yang dapat disampaikan pada peserta didik adalah penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era 4.0 banyak manfaatnya seperti mendapatkan informasi, mengunggah hasil kerja peserta didik di media sosial, dan mengerjakan soal. Informasi atau materi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dengan mudah didapatkan secara digital. Peserta didik dapat dengan mudah mencari informasi. Revolusi industri generasi keempat telah lahir. Era 4.0 ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak cepat dan canggih. Informasi yang cepat dan berlimpah dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengembangkan diri, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi informasi secara global dapat menjadi peluang pengembangan bahasa Indonesia secara lebih intensif. Pengembangan bahasa melalui teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif seperti hoaks. Penyebaran hoaks dapat ditangkal dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya terdapat tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era 4.0. Tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era 4.0 adalah 1. Kompetensi guru dan peserta didik dalam berliterasi digital. 2. Sarana prasarana. Dan ketiga, kurikulum yang sesuai. Sedangkan harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis literasi digital adalah guru menjadi lebih melek teknologi, mempermudah kerja guru, dan memperluas pengetahuan peserta didik. Sesuai semangat Sumpah Pemuda bahwa bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, sudah selayaknya masyarakat penggunaan bahasa mengamalkan salah satu butir Sumpah Pemuda tersebut. Jangan sampai karena kebebasan berbahasa mengganggu keutuhan bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.